Setelah Jang Tesan bersemangat menulis novel, di sebuah gedung, ada seseorang yang sedang memakan mie. Orang ini pun ternyata sedang membaca novel yang Jang Tesan buat kemarin. Dia pun berkata, "Hah, novel apa ini?" sembari memakan mie. Wah, pemeran utama pria sialan ini, aku pikir dia pecundang, ternyata pesonanya luar biasa. Haha, novel ini sungguh luar biasa, ini novel terbaik yang pernah aku baca sejauh ini, ucap orang ini sembari masih saja menyeruput mie-nya. Orang ini pun terus membaca novel Jang Tesan, ia pun berkata lagi, "Wah, Red, karakter apa ini? Apa item tidak berguna jauh lebih penting daripada wanita? Wah, tak terasa aku sudah membaca 10 bab, dan itu terasa sebentar sekali. Coba kita lihat siapa penulisnya, user ide Gold River. Ya, aku pasti akan membeli bukunya ketika sudah terbit nanti," kata orang ini sembari memakan makanannya. "Sekarang aku akan pre-order terlebih dahulu dan akan merekomendasikannya kepada yang lain, serta mengirim 3 set komentar. Meskipun ini merupakan seri publik gratis, hari ini telah menjadi seri terbaik, meski dengan hanya 10 bab. Komik curian yang Jang Tesan buat dari masa depan ini ternyata banyak diminati." Di tempat lain, di sebuah kantor penerbitan, para pegawai ini dibuat terkejut oleh sebuah novel yang baru saja liris dan langsung digemari banyak orang. Salah satu pemimpin redaksi berkata, "Asisten manajer Lee, apa Anda melihatnya?" "Ya, pemimpin redaksi, aku melihatnya. Novel ini, bahkan jika tidak dirilis, masih akan ada 5.000 eksemplar yang dicetak. Selama covernya bagus, pasti akan terbit. Tapi, bukankah ini masih 10 chapter? Kan terlalu cepat untuk mencetaknya." Salah satu orang pun berkata, "Seperti yang Anda lihat, novelnya bagus, dan setting pertama tidak absurd. Ceritanya tetap mengalir," kata orang ini di dalam rapat tersebut. Ya, ternyata mereka ini sedang rapat yang membicarakan tentang novel Jang Tesan yang sedang viral itu. Ini adalah novel yang ditulis dengan sangat baik. Penulisnya pasti penulis terkenal yang mengubah nama penanya dan mengunggah novel ini. Ini novel yang menyenangkan. Tapi tidakkah menurut kalian genre fantasi akan jauh lebih baik daripada novel game? Banyak pendapat orang-orang ini yang mengatakan selera pembaca dalam genre ini telah berubah. Novel game sedang populer akhir-akhir ini. Magic Warrior ini adalah judul yang bagus. Novel ini punya potensi, kata orang ini. Wanita berkacamata ini pun juga berkata, "Aku juga merekomendasikan novel ini. Aku yang membaca novel ini kemarin, dan pemeran utama prianya sangat menarik. Kita harus mengirim mereka kontak kita." Lalu, serentak orang-orang di dalam rapat ini pun berkata kepada pemimpin redaksi, "Apa yang harus kita lakukan?" Wanita berkacamata ini pun berkata, "Jika penulisnya bukan pendatang baru, itu akan bagus untuk memberi 8% keuntungan dari 4.000 eksemplar kepada mereka." Mendengar hal tersebut dari wanita itu, pria berkacamata ini pun mengatakan, "Apa, bukankah itu terlalu banyak?" Wanita tadi pun membalas perkataan pria tersebut dan berkata, "Aku sebenarnya mempertimbangkan 10% dari 5.000 eksemplar." Mendengar perkataan wanita itu, pria berkacamata ini pun dengan memasang muka seriusnya, berkata, "Ya, sepertinya penawaran yang sebelumnya itu lebih bagus. Tapi sebelum itu, kita harus menghubungi mereka terlebih dahulu." "Baiklah," kata orang-orang dalam rapat tersebut, dan mereka pun langsung kembali lagi ke posisi mereka masing-masing dengan kesibukan mereka sendiri. Di tempat redaksi lain atau di tempat penerbitan lain, ada orang yang berkata hampir sama seperti di perusahaan sebelumnya, yang mengatakan, "Pemimpin redaksi, apa Anda sudah melihat ini? Novel ini kelihatannya bagus. Bagaimana menurutmu?" kata orang sedikit gemuk ini sembari menunjukkan novel Jang Tesan kepada pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksi pun berkata, "Ya, aku melihatnya kemarin. Mereka bilang itu bagus, itu memastikan bahwa novel ini menyenangkan." Lalu, pria gemuk ini dengan tatapan seriusnya, berkata, "Aku punya perasaan yang baik tentang ini, ayo dapatkan novel ini," ucapnya dengan semangat. "Aku berani jamin 10% dari 6.000 eksemplar." Mendengar itu, pemimpin redaksi ini pun berkata, "Bukankah itu terlalu banyak? Bisnis penerbitan kita akhir-akhir ini sedang tidak berjalan dengan baik. Jika kontraktor kita tahu tentang ini, mereka bisa marah." Tapi pria gemuk ini pun meyakinkan pimpinannya dengan berkata, "Aku memimpikannya babi tadi malam. Setidaknya 10.000 eksemplar pasti akan rilis. Oh ya, dalam kepercayaan orang Korea, babi adalah lambang kekayaan dan keberuntungan." Lalu, pimpinan redaksi ini pun berkata, "Aku tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi, tapi novel ini pasti akan menjadi hit. Kirimkan mereka kontak kita. Jika mereka menelpon kita, aku sendiri yang akan pergi menemui mereka." "Ya, oke," katanya, yang menandakan mereka berdua setuju. Ternyata kantor penerbitan mereka berdua ini bernama Nest Media. Setelah itu, cerita berpindah di jam 3 pagi di gunung di belakang kebun. Jang Tesan pun sedang melatih dirinya. Jang Tesan pun mengatakan, "Aku masih pingsan seperti sebelumnya, tapi tubuhku bisa bertahan sedikit lebih lama sekarang. Nafasku juga menjadi lebih ringan, dan boom, Great Heavenly Circulation." Setelah melakukan teknik itu, Jang Tesan pun, dengan berkeringat dingin, tersenyum senang dan berkata, "Wah, ini perasaan baru." Tangannya yang berkeringat dingin pun mengeluarkan cahaya kemasan. Ia pun mengambil napas sejenak dan berkata, 5 elemen Tai Chi, hias swing, SWAT, itu menyenangkan, kata Jang Tesan yang mencoba kultivasi barunya. "Dengan begini, aku tidak akan pernah hidup seperti pecundang lagi," ucap Jang Tesan sembari kegirangan, melihat kemajuan teknik kultivasinya. Jang Tesan pun juga berkata,
aku tidak bisa mempraktekkan 5 elemen Tai Chi dengan tenang di rumah, jadi aku membangun sarang di gunung berbatu 500 meter di atas permukaan laut. Lalu, saat Jang Tesan sudah sampai di rumah, ia pun mulai mengecek emailnya. Kita pun bisa melihat banyak sekali email dari perusahaan penerbitan ternama di dalam emailnya. Jang Tesan pun melihatnya dan berkata, seperti yang kuperkirakan, banyak pesan kontak datang dari perusahaan-perusahaan besar, dan 5 di antaranya adalah perusahaan penerbitan teratas di Korea. Ronde 1 sukses, kata Jang Tesan sembari tersenyum tipis di depan komputer jadulnya. Jang Tesan pun juga berkata lagi, aku akan mengabaikan mereka semua untuk saat ini, kata Jang Tesan dengan percaya diri. Jang Tesan pun menjelaskan, satu-satunya alasan mengapa novel Magic Warrior populer hingga tahun 2021 adalah karena novel itu sendiri begitu menyenangkan, sehingga akan membuatmu menunda-nunda untuk membaca semuanya sekaligus. Ya, mungkin ada beberapa penonton Mimin juga yang sedang menonton di sini seperti itu kali ya. Oke, lanjut. Perlakuan terbaik untuk penulis berpengalaman adalah mereka ingin bertemu denganku dan bukan aku yang ingin menemui mereka untuk mengemis novelnya diterbitkan. Kata Jang Tesan, aku seorang anak SMA yang berhasil berkenalan dengan banyak perusahaan penerbitan besar. Haha, jika aku ceritakan ini, siapa yang akan percaya? Kata Jang Tesan sembari duduk santai di depan komputer jadulnya, seakan sudah menjadi bos besar. Dulu, di kehidupanku sebelumnya, ada banyak ulasan tentang penulis yang dibujuk oleh para staf penerbit untuk menandatangani kontrak, dan para penulis itu akhirnya menyesali keputusan mereka. Jadi, aku harus berhati-hati saat negosiasi nantinya, kata Jang Tesan sembari memasang muka seriusnya. Di sini, Jang Tesan pun melihat isi pesan dari kantor Nes Media yang mengatakan, selamat siang, Tuan Gold River, kami dari Nes Media. Setelah Jang Tesan melihat isi pesan dari perusahaan Nes Media itu, Jang Tesan pun menjelaskan, dulu, novel Magic Warrior ini awalnya diterbitkan oleh Nes Media. Setelah itu, Sin pun berpindah ke sebuah rumah yang sedang turun hujan, dan di sana ternyata ada Jang Tesan yang sedang mengobrol dengan ibunya dengan bangga. Jang Tesan pun berkata kepada ibunya, Bu, aku akan mengajakmu makan enak. Ibunya Jang Tesan pun berkata, kau kan tidak punya uang untuk itu. Tapi ya sudahlah kalau gitu, apa aku akan berkencan dengan anakku karena sudah lama, kata ibu Jang Tesan sembari tersenyum senang. Ternyata di sini, Jang Tesan mengajak ibunya untuk ikut dalam perjalanan bertemu dengan perusahaan pemilik penerbitan Nes Media sembari makan-makan. Sial, jika saja aku bukan anak di bawah umur, aku tak perlu melibatkan ibu dengan urusanku. Tapi identitasku sebagai anak di bawah umur membatasiku, karena anak di bawah umur belum diperbolehkan melakukan kontrak hukum sendirian. Persetujuan dari orang tua atau wali diperlukan untuk melanjutkan tindakan hukum, ujar Jang Tesan. Tindakan hukum di mana ada uang muka dan penalti. Jadi, untuk melakukannya, aku harus membawa ibu sebagai perwakilan. Padahal sebenarnya aku tak ingin melibatkan ibuku dalam urusanku. Tapi ya, mau gimana lagi, tiba-tiba mereka pun sudah sampai. Jang Tesan pun berkata kepada ibunya, Bu, kita sudah sampai, hati-hati saat turun. Ibunya yang mendengar perkataan anaknya itu pun berkata, anak ini, selera humormu telah meningkat beberapa hari ini ya, kata ibu Jang Tesan sembari menuruni anak tangga bis yang mereka tumpangi. Setelah mereka turun dari bis di tengah guyuran hujan dengan membawa payung, Jang Tesan pun mengajak ibunya untuk minum kopi. Ayo kita minum kopi dulu, Bu. Ibu Jang Tesan yang agak terheran-heran dengan perkataan anaknya itu pun berkata, kopi, apa kau tahu seperti apa rasanya? Jang Tesan pun menjawab, ya, tentu saja aku tahu, Bu, apalagi di cuaca seperti ini, Ice Americano adalah pilihan terbaik, kata Jang Tesan seakan ia sudah mengetahuinya. Di tengah jalan, Jang Tesan dan ibunya berjalan di jalan kota itu. Tiba-tiba Jang Tesan pun menghentikan langkahnya di depan sebuah toko kopi. Ya, toko kopi itu adalah Starbucks Coffee yang mungkin hampir kita semua tahu. Kopi di tempat Starbucks Coffee ini harganya lumayan mahal dan biasanya hanya kalangan elit saja yang ngopi di sana. Apalagi ini masih di tahun 2006, mungkin lebih mahal-mahalnya. Namun Jang Tesan pun berkata kepada ibunya, Bu, kamu mempercayai aku kan? Tentu saja, aku mempercayaimu. Aku akan berada di sisimu sampai saat aku menghilang dari dunia ini. Kata ibunya Jang Tesan sembari tersenyum agak was-was karena diajak Jang Tesan mampir ngopi di tempat Starbucks. Namun, saat Jang Tesan dan ibunya masuk, ada dua orang pria yang menoleh ke arah pintu toko dan berkata, dia di sini. Namun, saat mereka melihat yang masuk toko itu hanya seorang anak SMA dan ibu-ibu, mereka pun berkata lagi, oh, hanya seorang anak SMA dan ibu-ibu toh. Pria berkacamata ini pun berkata, ya, sepertinya penulis novel itu akan datang sedikit terlambat. Mereka pun mengatakan itu sembari gugup sedikit cemas. Namun, di sisi Jang Tesan, yang melihat mereka berdua yang seakan Jang Tesan sudah mengenalinya, Jang Tesan pun berkata dalam hati, mereka datang tepat waktu, aku memberi mereka nilai tambah untuk itu. Lalu, Jang Tesan pun tiba-tiba menyapa mereka berdua dan berkata, permisi, apakah kalian dari Nes Media? Sentak, membuat mereka pun terkejut, bengong, terheran-heran karena tiba-tiba saja disapa oleh seorang bocah SMA. Mereka pun berkata, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa jangan-jangan kau Tuan Gold River? Mereka berdua pun mengatakan itu sembari ekspresi mereka yang seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan Jang Tesan pun berkata, ya, aku adalah penulis Gold River. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, sentak membuat ibunya kaget, tak percaya dan berkata, apa, seorang penulis?
kata ibunya Jang Tesan sembari mulutnya terbuka lebar, melongo tak percaya bahwa anaknya adalah seorang penulis. Setelah Jang Tesan menyapa kedua orang dari perusahaan penerbit, kedua orang ini pun menjawab sapaan Jang Tesan. Ah, iya, halo, tapi dalam hati mereka yang melihat Jang Tesan itu pun berkata, dia bukan penulis yang terkenal, dia terlihat seperti seorang siswa, tapi kenapa dengan suasananya, ucapan, dan perilaku yang arogan, dan dia juga memperhatikan kami dari awal, lalu datang kepada kami, dia juga pandai membaca suasana, dia bukan pria biasa. Jang Tesan yang merasa dipelototin terus oleh mereka berdua pun mengatakan, ada apa-apa, ada masalah. Mendengar perkataan itu, mereka berdua pun berkata, ah, tidak, silakan duduk, katanya dengan raut wajah yang canggung. Mereka berdua juga berkata, Anda terlihat lebih muda dari yang kami bayangkan, bolehkah kami tahu berapa umur Anda? Jang Tesan pun menjawab, aku kelas 2 SMA. Mendengar jawaban Jang Tesan tersebut, dua orang ini pun sentak melongo, makin terkejut dengan apa yang barusan mereka dengar. Yang seakan-akan tak percaya dengan perkataan Jang Tesan tersebut, siapa yang akan percaya anak kelas 2 SMA bisa membuat sebuah novel yang sangat bagus layaknya seperti seorang yang sudah berpengalaman menulis novel. Pria gemuk ini pun juga berkata dalam hati, dari suaranya saja sudah sangat terlihat berwibawa, seperti yang kuduga, dia bukan orang sembarangan, mungkin kali ini tidak akan mudah untuk membuatnya menandatangani kontrak yang kami buat. Namun, di sisi lain, Ibu Jang Tesan pun bertanya-tanya kepada Jang Tesan, nah, sebenarnya siapa orang-orang ini dan juga apa itu Gold River? Di sisi kedua orang ini, mereka pun hanya terdiam mendengar perkataan Ibu Jang Tesan dengan ekspresi mereka yang sedikit tegang. Jang Tesan pun yang melihat ekspresi mereka seperti itu, berkata dalam hati, mereka tidak bisa mengontrol ekspresi mereka, akan kutunjukkan sekali lagi. Lalu, Jang Tesan pun berkata kepada kedua orang itu dan mengatakan, sepertinya Anda tidak dapat menandatangani kontrak dengan anak SMA. Ya, mendengar perkataan Jang Tesan itu, Ibu Jang Tesan pun bertanya-tanya, nah, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Tapi berbeda dengan kedua orang ini, mereka pun panik mendengar perkataan Jang Tesan itu dan berkata, ah, tidak, bukan begitu. Izinkan kami memperkenalkan diri secara resmi. Lalu mereka berdua pun akhirnya memperkenalkan diri dengan raut wajah mereka yang masih tegang. Dimulai dari pria gendut ini yang memperkenalkan dirinya dan mengatakan, aku CEO dari Next Media, Choi Wong John. Pria berkacamata ini pun juga memperkenalkan dirinya, saya pimpinan redaksi, Huang Sengwo. Jang Tesan pun yang melihat perkenalan diri mereka pun akhirnya tersenyum puas dan berkata, senang bertemu dengan kalian. Aku Jang Tesan. Jang Tesan pun juga mengatakan kepada ibunya, Bu, kau harus menyapa mereka juga. Bu, mereka adalah CEO kantor penerbit dan pimpinan redaksi. Mendengar perkataan Jang Tesan itu pun sentak membuat ibu Jang Tesan pun terkejut dan berkata, apa, penerbit? Jang Tesan pun menjawab, ya, sekarang anakmu ini akan menandatangani kontrak dengan penerbit. Lalu, Ketua Choi pun memberikan kartu namanya ke ibu Jang Tesan sembari berkata, senang bertemu denganmu, ibu dari penulis Jang Tesan saya, dari Next Media, namaku Choi Wong John. Anda memiliki putra yang luar biasa. Dalam hati, Jang Tesan yang mendengar perkataan CEO itu pun berkata, dia memanggilku penulis yang, haha lucunya, kata Jang Tesan, tapi ibu Jang Tesan yang masih saja belum mengerti dengan apa yang sedang mereka bicarakan itu pun berkata, tunggu, apa yang terjadi di sini? Mengatakan bahwa anakku adalah seorang penulis secara tiba-tiba. Jang Tesan pun berkata, kenapa, Bu, apakah anakmu ini tidak boleh menjadi penulis? Ah, bukan itu, tapi aku tahu kemampuan menulismu. Sungguh aneh melihatmu tiba-tiba menjadi seorang penulis, kata ibu Jang Tesan sembari terheran-heran. Ibu Jang Tesan pun berkata lagi, dan juga seorang siswa yang seharusnya belajar, tiba-tiba jadi seorang penulis. Apakah itu masuk akal? Pemimpin redaksi Huang pun hanya terdiam mendengarnya sembari berkata, ya, kamu benar, hahaha. Mendengar hal itu, Jang Tesan pun membuat alasan dengan tersenyum sedikit panik. Ia pun mengatakan, selama libur sekolah, aku memposting serial novel di internet. Aku di sini datang untuk menandatangani kontrak dan melihat apakah ibu menyukainya. Apakah kau benar? Kata ibu Jang Tesan dengan raut muka terkejutnya yang seakan tak percaya. Itulah kebenarannya, Bu, katanya, ibu akan percaya padaku sampai mati. Hehehe, kata Jang Tesan dengan senyum jahatnya untuk meyakinkan ibunya itu. Ibu Jang Tesan pun berkata, ya, karena itulah, sepertinya ini sudah waktunya aku mati. Kata ibu yang keesan yang masih sok dan tak percaya tersebut. Namun, tak selang lama, si Choi pun menyela percakapan mereka dengan berkata, maaf, Nyonya, Gold River, tidak web novel Tuan Jang Tesan, Magic Warrior benar-benar luar biasa. Belum lama ini dia mulai menulis, tapi Tuan Jang Tesan telah menerima banyak dukungan dari para pembacanya. Anda bisa mempercayainya, sembari meminum minumannya. Pemimpin redaksi Huang pun juga berkata, sebagai editor, ini adalah karya terbaik yang pernah kulihat. Jang Tesan yang mendengar perkataan mereka pun hanya menatap aneh ke arah mereka berdua. Di sini, ibu Jang Tesan pun berkata, Magic Warrior, ya, judulnya bagus sih. Melihat ibunya begitu, Jang Tesan pun dengan tersenyum berkata, keterampilan anakmu ini sangat luar biasa. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, ibu Jang Tesan pun hanya menatap ke arah anaknya tersebut yang seakan tak percaya. Ada sisi lain dari anaknya yang tak pernah ia ketahui. Namun, di tengah ibunya menatap anaknya tersebut, Jang Tesan pun berkata,
bisakah kita memesan kopi juga, Pak? Ucapan Jang Tesan itu pun membuat ibunya terkejut, malu, dan panik. Ia pun berkata, ah, tidak, apa yang kau bicarakan pada orang dewasa? Tapi di sisi CEO Choi dan pimpinan redaksi Huang, mereka pun terkejut, sampai-sampai sedikit memuntahkan kopi yang baru saja mereka minum dan berkata, ah, maaf, di mana sopan santunku, sampai aku melupakannya. Tentu saja, aku akan memesankannya. Sekarang, kalian berdua ingin minum apa? Jang Tesan pun menjawab, aku mau es kopi dan 4 bingsu, Pak. Akhirnya, pemimpin redaksi Huang pun yang memesankannya. Namun, ketika pemimpin redaksi Huang pergi, tiba-tiba raut wajah Jang Tesan menjadi serius dan berkata, apa Anda membawa kontraknya? Lantas, CEO Choi pun mulai mengeluarkan kontraknya sembari berkata, hahaha, penulis yang sangat bersemangat sekali. Ya, tapi Jang Tesan pun berkata, bukan bersemangat, tapi aku penasaran. Lalu, CEO Choi pun memberikan kontraknya dan berkata, ini kontraknya, Anda bisa membacanya pelan-pelan. Jang Tesan pun mulai membaca kontraknya dengan serius. Namun, Jang Tesan pun menemukan kata-kata dalam daftar kontrak tersebut yang agak janggal. Ia pun berkata dalam hati, hak cipta sekunder jadi milik penerbit selama 5 tahun dan perpanjangan otomatis. Jang Tesan pun hanya tersenyum membacanya. Haha, ini gila, sangat gila sekali. Kata Jang Tesan, meskipun aku terlihat seperti ini, aku itu sedang mempersiapkan ujian yudisial untuk ujian pengacara. Hak cipta kedua harus jadi milik penulis, tolong diubah dan kirimkan kepadaku. Kata Jang Tesan dengan raut wajah seriusnya yang seakan sedang mengintimidasi orang. CEO Choi jadi ketar-ketir mendengarnya. Dengan gugup, CEO Choi pun berkata, sepertinya penulis yang tidak tahu. Tapi hak cipta kedua bukanlah hal yang penting secara formal, dan semua penulis lain rata-rata menandatangani kontrak seperti itu. Namun, Jang Tesan pun masih saja tetap kukuh ingin merubah perjanjian kontrak tersebut dan berkata, aku tidak suka pasal ini, aku ingin penerbit hanya memiliki hak untuk menerbitkan saja, dan perhatikan juga bahwa hak publikasi di luar negeri harus dinegosiasikan dengan penulis. Mereka yang berada di sana pun terkejut, sampai-sampai mulut mereka terbuka lebar tanpa sadar karena tak percaya mendengar perkataan itu dari seorang bocah SMA. CEO Choi pun berkata, tapi, sebelum CEO melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Jang Tesan pun berkata lagi, dan juga sebagai metode pembayaran di muka, aku ingin uang mukanya sebesar 20 juta won. Dengan percaya diri, Jang Tesan melanjutkan, ya, tanpa Mimin kasih tahu, kalian pun pasti sudah paham sendiri dari hanya melihat ekspresi mereka berdua ini. Mereka pun terkejut, sok berat, dan bengong, sampai-sampai tanpa sadar mulut mereka terbuka lebar. Mereka terkejut karena Jang Tesan menginginkan pembayaran uang mukanya seharga 20 juta won. Hah, 20 juta won? Kata mereka berdua yang terkejut itu. Sama halnya dengan ibunya, mendengar perkataan anaknya tadi, mata ibunya Jang Tesan pun terbuka lebar seakan tak percaya dengan apa yang barusan anaknya katakan. Ia sembari berkata, Jang Tesan, kau. Namun, tak sampai di situ saja, Jang Tesan pun melanjutkan perkataannya yang tadi ia katakan, biaya jaminan dan royalti harus 10% untuk 6.000 eksemplar. Jika kalian ingin menjualnya kembali, kalian harus membayar royalti bulanan ke rekening bank secara akurat pada saat yang sama dengan pemberitahuan. Semua perkataan Jang Tesan itu akhirnya membuat CEO Choi berkeringat dingin karena tak menyangka seorang bocah SMA bisa berpikiran seperti itu. Dengan senyum kakunya, CEO pun berkata, hahaha, penulis Yang, sepertinya Anda benar-benar semangat, ya. Namun, tak selang lama, pemimpin redaksi Huang pun berkata, maaf, tapi tidak ada penerbit yang membayar uang muka seperti itu kepada pendatang baru. Meskipun jumlah view novelmu saat ini banyak, tidak ada jaminan bahwa kualitasnya akan terus sama. Lalu, Jang Tesan pun melihat ke arah tas CEO Choi. Dan ada notebook di sana. Melihat notebook di tas CEO Choi, Jang Tesan pun berkata, oh, kalian membawa notebook, ya? Dengan terkejut, kedua orang ini pun menjawab, maaf, kenapa tiba-tiba notebook? Jang Tesan pun mengatakan, aku akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menolaknya, kata Jang Tesan sembari menyodorkan flash disk ke arah mereka berdua. Melihat Jang Tesan yang menyodorkan sebuah flash disk, CEO dan pemimpin redaksi Huang pun mengatakan, apa ini? Jang Tesan pun menjawab, ini manuskrip. CEO Choi dan pemimpin redaksi Huang dengan raut wajah yang terkejut setelah mendengarnya. Oh iya, BTW, manuskrip itu adalah naskah dalam jumlah yang cukup banyak, ya, kata mereka. Oke, lanjut, dengan percaya dirinya, Jang Tesan pun mengatakan, ya, ini adalah manuskrip, aku bahkan memiliki hingga 5 manuskrip Magic Warrior di dalam flash disk ini, kata Jang Tesan itu sembari menatap CEO Choi dan pemimpin redaksi Huang dengan percaya dirinya. Lalu, kita pun diperlihatkan sebuah hujan yang sedang turun. Setelah Jang Tesan meminta pembayaran di muka sebesar 20 juta won di bagian sebelumnya, di sini ibu Jang Tesan pun pusing karena tak menyangka dengan apa yang sudah ia dengar sebelumnya. Melihat ibunya seperti itu, Jang Tesan pun hanya menatap ibunya sembari tersenyum dan mengatakan dalam hati, ini masihlah belum seberapa, Bu, masih akan ada lagi momen yang lebih mengejutkan lagi ke depannya. Aku baru memulainya. Namun di sisi lain, CEO pun sedang melihat manuskrip yang diberikan kepada mereka, dan reaksi mereka pun terkejut melihatnya, sembari menghela napas dengan tersenyum. Melihat reaksi mereka,
Jang Tesan pun mengatakan ke CEO Choi dan pemimpin redaksi Huang, kenapa kalian menarik napas? Kalau memang bagus, jangan ragu untuk mengatakannya. Mendengar perkataan Jang Tesan tersebut dan setelah membaca manuskrip yang telah Jang Tesan berikan, dengan raut wajah yang sekali lagi dibuat terkejut, Siu Choi pun mengatakan, penulis Yang, tanda tangani kontrak dengan kami, aku akan langsung memberimu uang muka sebesar 20 juta won sekarang juga. Hohoho, pilihan yang bagus, kata Jang Tesan. Siu Choi pun langsung menyodorkan kontraknya yang sudah mereka revisi sesuai dengan keinginan Jang Tesan sebelumnya. CEO pun mengatakan, kami telah meninjau ulang kontraknya sesuai dengan syarat yang Anda minta, silakan tanda tangan di sini. Di sisi lain, Ibu Jang Tesan yang sekali lagi ia pun dibuat terkejut oleh anaknya itu dan mengatakan, San. Lalu setelah dipanggil ibunya itu, Jang Tesan pun berkata ke CEO Choi, tolong laporkan pengembalian pajak penghasilan dengan benar, jika kalian menjualnya lagi, kalian harus membayar sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak. Jang Tesan pun mengatakan itu sembari menandatangani kontraknya. CEO pun menjawab, tentu saja, Anda mungkin tidak tahu, tapi saya manajer yang terkenal jujur. Namun Jang Tesan pun berkata, ya, aku tidak begitu yakin tentang itu. Tapi aku percaya pada uang di rekening tabunganku, sembari menandatangani kontrak. Dalam hati, Jang Tesan berkata, jadi ini cara menjadi seorang penulis, ya, meskipun kau tak diciptakan untuk itu. Hohoho, kata Jang Tesan sembari tersenyum puas. Tapi di sisi ibunya Jang Tesan, matanya pun terbuka lebar saat melihat anaknya menandatangani kontrak tersebut, yang seakan tak percaya anaknya akan menjadi seorang penulis dan juga akan mendapatkan uang muka sebesar 20 juta won. Ya, itu hanya uang mukanya saja. Siapa yang gak kaget kalau tiba-tiba akan mendapatkan uang yang sangat banyak, dan itu masih uang muka lagi, ya kan? Masih belum lain-lainnya. Oke, setelah Jang Tesan selesai menandatangani kontrak, pemimpin redaksi Huang pun berkata, karena ibumu juga merupakan perwakilan hukum, tolong tanda tangan di sini. Ah, ya, kata ibu Jang Tesan meresponnya. Namun setelah ibu Jang Tesan menandatangani kontraknya, tiba-tiba pemimpin Huang pun mengatakan, aku baru saja mentransfer 20 juta won ke akunmu sebagai uang muka, dan lagi-lagi, Ibu Jang Tesan yang mendengarnya itu pun dibuat terkejut lagi. Bengong, mulutnya pun terbuka lebar tanpa sadar dan berkata, wah, kata Ibu Jang Tesan. Lalu setelah mendengar perkataan pemimpin redaksi Huang, Jang Tesan pun berkata dalam hati, rekening bankku yang miskin hanya pernah menyimpan 2 juta won sampai saat aku mati. Dengan ini, aku akan memastikan kau akan selalu makan dengan baik, Bu. Setelahnya, CEO Choi dan Jang Tesan pun akhirnya berjabat tangan, yang menandakan bahwa mereka sudah sepakat. Siu Choi pun mengatakan, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami, penulis Yang. Sama-sama, kata Jang Tesan, lalu Jang Tesan pun mengatakan kepada ibunya, Bu, sekarang ayo kita pergi. Ibu Jang Tesan pun menjawab dengan sedikit gagap, apa, oh ya, ayo kita pergi. Tapi di sisi lain, CEO dan pemimpin redaksi Huang pun mengatakan, tunggu, sudah mau pergi, silakan makan dulu bersama kami, kata CEO dan pemimpin redaksi Huang, yang sedikit terkejut karena makanan yang mereka pesan sebelumnya masih belum datang dan mereka pun sudah mau pergi. Jang Tesan pun beralasan, mungkin lain kali saja kami akan pergi terlebih dulu karena ibuku tidak terbiasa makan dengan orang yang tadi kenalnya, dan juga karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Oh. Sebelum mereka pergi, waktu diantar di depan toko oleh CEO dan pemimpin redaksi Huang, Ibu Jang Tesan pun meminta maaf sembari berkata, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku harus meminta maaf kepada kalian, kata Ibu Jang Tesan. CEO pun merasa tak enak melihat Ibu Jang Tesan meminta maaf sembari menunduk, lalu CEO pun berkata, oh, tidak. Bu, justru malah ini adalah keberuntungan besar bagi kami saat penulis Yang memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan kami, kata CEO Choi tersebut. Dan juga, pemimpin redaksi Huang yang tiba-tiba mengingat sesuatu, ia pun juga bertanya kepada Jang Tesan, oh ya, Tuhan Yang, aku lupa menanyakan sesuatu padamu, kira-kira berapa volume yang Anda rencanakan untuk dibuat, tapi kalau aku lihat dari kontennya, sepertinya itu mencapai 10 volume, kata pemimpin redaksi Huang sembari tersenyum ke Jang Tesan. Tapi Jang Tesan pun lantas menjawab, 60 volume. Kaget dong semuanya mendengar Jang Tesan mengatakan bahwa ia akan membuat novel Magic Warrior sampai 60 volume. Apa? 60 volume? Kata CEO dan pemimpin redaksi Huang secara bersamaan, karena terkejut mendengarnya. Lantas Jang Tesan pun berkata dalam hati, ya, apa yang harus kulakukan? Karena aku mempunyai 59 volume di kepalaku, dan itu tidak baik bagi para pembaca jika hanya memiliki 20 volume saja, sementara semua orang menyukainya. Sebelum Jang Tesan dan ibunya sempat pergi dari Starbucks Coffee, Direktur Huang pun berkata, tidakkah menurutmu 60 volume itu terlalu panjang? Jang Tesan pun menjawab, jangan khawatir tentang manuskripnya akan ada hingga 60 volume. Mari kita lihat saja perkembangannya dan mempertimbangkan kembali nanti, kita akan membicarakannya lain kali, dan aku yakin kalian akan memohon-mohon untuk sampai 100 volume. Lalu Jang Tesan pun meninggalkan mereka, pergi, Jang Tesan pun berkata dalam hati, banyak hal yang harus aku lakukan hari ini. Dalam perjalanan pulang, Ibu Jang Tesan pun bertanya, sekarang kita mau kemana, Jang Tesan? Jang Tesan pun menjawab, kita masih harus mampir ke bank, Bu. Kenapa? Apa kau punya urusan yang penting di sana? Kata Ibu Jang Tesan.
Jang Tesan pun menjawab, iya, Bu, dan itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali, kata Jang Tesan sembari tersenyum ke ibunya. Melihat anaknya yang tersenyum bahagia itu, Ibu Jang Tesan pun mengatakan, bisakah kau memberitahu ibu apa yang sedang kau pikirkan? Anakku, kau sekarang jadi seorang penulis dan juga mempunyai 20 juta won. Mendengar perkataan ibunya itu, raut wajah Jang Tesan pun tiba-tiba berubah menjadi agak sedikit serius dan mengatakan ke ibunya, Bu, aku akan mulai bekerja besok sore, jadi aku harus membuka rekening saham dalam sehari. Karena kita semua tahu tujuan Jang Tesan di awal memanglah bukan menjadi seorang penulis, ia pun berbohong ke ibunya dengan mengatakan hal tersebut. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, Ibu Jang Tesan pun berkata, bukankah kita harus membicarakan ini dengan ayahmu? Jang Tesan pun berkata dalam hati, ya, fakta bahwa aku masih di bawah umur dan membutuhkan izin orang tua itu sangatlah merepotkan, tapi dengan 20 juta won ini, aku dapat melunasi hutang dan bunga pinjaman ayah di bank, tapi untuk sekarang, aku belum bisa menghabiskan uang ini untuk itu, ada hal lain yang lebih penting yang harus aku lakukan, kata Jang Tesan dalam hati. Lalu Jang Tesan pun berkata ke ibunya, Bu, kau percaya padaku kan? Ibu Jang Tesan pun menjawab, tidak, maksudku, ya. Tapi sebelum Ibu Jang Tesan melanjutkan perkataannya, Jang Tesan pun memotongnya dengan mengatakan, kalau begitu, beri aku waktu 1 bulan, dan aku akan memberitahu ayah semuanya, kata Jang Tesan sembari tersenyum ke ibunya. Ibu Jang Tesan pun, untuk sekali lagi, hanya menatap takjub ke anaknya tersebut, sembari Jang Tesan memandangi ibunya juga. Jang Tesan berkata dalam hati, ya, Bu, karena uang ini sebenarnya hanyalah langkah awal untuk membawa keluarga kita menuju kekayaan. Ibu Jang Tesan pun hanya tersenyum ke Jang Tesan setelah mendengarkan semua perkataan Jang Tesan tadi dan berkata, baiklah, kalau begitu, Ibu akan memberimu kepercayaanku. Lalu setelah Ibu Jang Tesan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba hujan pun berhenti, dan Jang Tesan pun mengatakan, sekarang anakmu ini akan mentraktirmu makan siang jajangmyeon. Ibu Jang Tesan pun mengatakan, hei, tambahkan juga tangsuyuk juga dong, kau kan punya banyak uang sekarang. Baiklah, kata Jang Tesan, dan akhirnya ibu dan anak ini berjalan pergi dengan bahagia. Lalu setelahnya, scene pun berpindah. Kita pun diperlihatkan matahari yang sedang terbit, dan di puncak bukit ini ada Jang Tesan yang sedang bermeditasi. Di tengah meditasinya itu, tiba-tiba saja Jang Tesan pun berkata, aku bisa melihatnya sekarang, semuanya, ya, aku bisa melihat semuanya. Jang Tesan pun mengatakan itu sembari ada grafik saham yang terlihat di depannya. Ternyata Jang Tesan di sini sedang meditasi, mengingat-ingat kembali semua saham yang akan naik di kehidupannya yang dulu. Setelah mengingat semuanya, Jang Tesan pun berkata dalam hati, aku sudah selesai dengan persiapanku, sekarang waktunya berperang. Dan mulai sekarang juga, aku akan mengatur semuanya, dan sekarang giliranku untuk menghisap uang mereka semua, kata Jang Tesan dengan percaya dirinya, sembari berdiri di atas tebing dan melihat ke arah kota yang ada di depannya. Lalu scene pun berpindah di depan sebuah PC yang menampilkan sebuah grafik saham, dan Jang Tesan yang melihat grafik saham tersebut dengan serius. Ia pun berkata, sudah lama sekali, ya, mereka memiliki banyak hal yang dijual. Ini lucu, ini hanya game go and stop kan, hohoho, tapi kalian semua akan mati hari ini. Ayo masuk dan memulainya, harga satuan dimulai dari 2.250 won, dan saham kecil dengan nilai pasar 50 miliar won. Dengan nilai pasar 50 miliar won, ini akan segera muncul beberapa saat lagi. Sekarang ayo kita lakukan, kata Jang Tesan sembari membeli sahamnya dengan sangat cepat. Jang Tesan pun mengatakan, Gu, itu sebagai mantan pialang saham, tanganku cepat sekali, ya, dan harga satuan rata-rata adalah 2.500 won, sementara ada 20.000 saham yang bisa dibeli. Dengan menyeringai, Jang Tesan pun mengatakan, mereka mulai ketakutan, mari kita semua saling menjaga satu sama lain, ya, guk, kata Jang Tesan saat sedang membeli saham tersebut. Lalu setelahnya, kita pun diperlihatkan lagi adegan yang ada di bagian awal sebelumnya, di mana ada sebuah perusahaan sekuritas yang dibuat gempar oleh Jang Tesan karena ada sebuah saham yang berpindah dari kaum sekitar 20.000 lembar saham, seperti di bagian awal sebelumnya. Patua ini pun yang mengetahui sahamnya telah berpindah, ia pun mengatakan, seseorang mengetahuinya dan memanfaatkannya. Pria gemuk ini berkata, lalu apa yang harus kita lakukan, Ketua, apa yang harus kita lakukan? Pengumumannya akan segera muncul, setidaknya kita harus membaginya, kata Patua ini dengan raut wajah seriusnya. Patua ini pun mengatakan kepada bawahannya lagi, kita tidak akan tahu apa akan ada bajingan lain seperti dia lagi. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik, jika kita bangkrut di sini, maka kita akan mati di sini juga, kata Patua ini. Tapi dalam hati, Patua ini pun berkata dengan raut wajah serius, mereka datang seolah-olah mereka tahu semua yang kami rencanakan, seperti hantu, siapa sebenarnya para bajingan ini, aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka adalah bajingan yang sangat beruntung. Keuntungan yang diperkirakan dari operasi ini saja akan berjumlah miliaran won. Jika terjadi kesalahan, setidaknya 10 orang akan kehilangan pekerjaannya, kata Patua ini sembari menatap ke arah bangunan yang ada di luar gedung. Tapi di sisi lain, di tempat Jang Tesan pun merasa senang dan mengatakan, wah, ini semua beneran uang, kan, ini gila, aku mendapatkan 46 juta won hanya dalam 3 hari, sungguh sangat gila.
dan juga aku masih punya 26 juta won lagi setelah membayar jumlah yang tidak tertagih. Apakah aku harus beli lagi karena aku masih lapar? Kata Jang Tae-san itu sembari melihat ke layar komputernya dengan senyum jahatnya. Jang Tae-san pun mengatakan, belum mulai, lebih baik saat aku memiliki banyak uang, kan? Tapi jika aku terpengaruh oleh uang ini, aku harus mengembalikannya. Bahkan ketika aku masih menjadi pialang saham di masa lalu, aku belum pernah mendapatkan jackpot seperti ini, kata Jang Tae-san sembari tersenyum menyeringai. Jang Tae-san pun berkata lagi sembari menatap grafik saham tersebut di layar komputernya, akan ada pengumuman baru tentang pengembangan obat minggu depan, dan itu mempunyai grafik yang tertata rapi. Hari ini akan kubiarkan kalian menang untuk kali ini, karena uang harus diputar dulu. Kuku, kata Jang Tae-san dengan raut wajah antusiasnya. Aku tidak tahu bahwa penelitian yang kulakukan ketika menjadi pialang saham tentang kenaikan nilai saham dalam waktu singkat akan sangat membantuku. Aku yakin pasar saham sedang panas sekarang, chip saham yang baru saja diberikan kepadaku. Jika aku tidak menggunakannya, aku pasti sudah gila, kata Jang Tae-san sembari masih saja melakukan jual beli saham dengan komputer jadulnya. Lalu setelahnya, Shin pun berpindah di sebuah kota yang banyak orang berlalu lalang. Beberapa orang di sini ada yang sedang membicarakan novel Magic Warrior yang sedang hot, karangan Jang Tae-san, ya, lebih tepatnya, karangan hasil kopi. Lalu, di sebuah toko sewa buku, ada seorang bocah berkacamata yang sedang mengambil novel Magic Warrior dan dilihat oleh bocah di sebelahnya. Setelah mengambil novel Magic Warrior, bocah ini pun mengatakan, novel ini covernya bagus. Kayaknya novel ini bagus deh. Coba, akan kubaca sebentar. Saat membacanya, bocah ini pun mengatakan, benarkah, aku sedikit bosan pada MC-nya. Membosankan, tapi menyenangkan, alur ceritanya juga cepat. Aku cuma coba-coba melihat-lihat, dan ternyata menarik. Melihat bocah berkacamata itu asyik sendiri saat membaca novelnya, orang-orang yang ada di sekitarnya pun meliriknya, dan saat melihat covernya, mereka pun berkata, Magic Warrior. Lalu ketika anak berkacamata ini sudah lama membaca novelnya, patua penjaga toko sewa buku ini pun mengetahuinya. Patua penjaga toko sewa buku ini pun mengatakan kepada anak tersebut, anak ini, sepertinya kau menyukai itu, cepat bawa ke sini. Anak tersebut pun menjawab, ya, aku datang, ia pun mengatakan itu sambil tersenyum. Lalu ia pun pergi dan berkata, Paman, kalau bagus, aku akan memberitahumu. Di malam selanjutnya, tiba-tiba anak berkacamata itu pun datang lagi ke tempat sewa buku itu dengan tergesa-gesa dan berkata, Paman, novel Magic Warrior ini benar-benar luar biasa. Lalu, patua penjaga toko ini pun mengatakan, aku memang memintamu mengembalikannya dengan cepat, tapi bukankah ini terlalu cepat? Patua penjaga toko sewa buku ini pun berkata lagi, novelnya bagus, kata paman tersebut, ya. Karena kepopuleran sequel novel Magic Warrior karangan Jang Tae-san, ini pun membuat novelnya laku keras, bahkan sudah habis terjual di saat masih diberi order. Ya, walaupun novelnya plagiat dari masa depan. Oke, lanjut. Lalu Shin pun berpindah ke kediaman rumah Jang Tae-san. Terlihat di sini, mereka pun sedang makan bersama keluarganya, dan ada dua adik Jang Tae-san juga di sana. Namun, di tengah mereka sedang asyik makan, tiba-tiba ibunya Jang Tae-san pun menyadari bahwa ada yang aneh dengan suaminya. Ibu Jang Tae-san pun mengatakan, sayang, apa ada hal buruk yang terjadi? Tiba-tiba, ayah Jang Tae-san pun mengambil nasi dan melanjutkan makannya lagi. Hal itu pun diperhatikan oleh Jang Tae-san, lalu dengan tersenyum, ayah Jang Tae-san pun berkata, Bu, bukan apa-apa, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo makan saja. Melihat ayahnya yang gelagatnya tiba-tiba aneh, adik-adik Jang Tae-san pun berkata, Ayah, ada apa? Kau sepertinya terlihat sakit. Ayo pergi ke rumah sakit. Ya, kata adik-adik Jang Tae-san dengan raut wajah sedih mereka. Tapi di sisi Jang Tae-san, ia pun sebenarnya mengetahui masalah ayahnya itu. Jang Tae-san pun berkata dalam hati dengan raut wajah seriusnya, sepertinya sudah waktunya untuk memberitahu ayah semuanya. Aku bosan dengan kemiskinan sialan ini, kata Jang Tae-san. Lalu Jang Tae-san pun mencoba mencairkan suasana dengan menaruh sendoknya keras-keras di meja dan berkata, terima kasih untuk makanannya. Seperti biasanya, sup pasta kedelai ibu adalah yang terbaik, kata Jang Tae-san sembari mengangkat kedua jari jempolnya. Tapi ibu dan adik Jang Tae-san pun mengatakan, orang ini benar-benar tidak berperasaan, kata mereka bertiga itu. Namun, Jang Tae-san pun mengedipkan matanya ke ibunya yang seakan menandakan ke ibunya bahwa, untuk dulu, jangan khawatir. Aku akan menghibur ayahnya yang sedang depresi ini. Jang Tae-san pun mengatakan ke adiknya, oh ya, kalian tidak ada yang dikerjakan hari ini, kan? Memangnya kenapa, Kak, tapi kita kan sedang makan, kata adik-adik Jang Tae-san. Ibu Jang Tae-san pun mencoba berakting seolah tak mengetahui apa-apa. Ibu Jang Tae-san pun mengatakan, oh, nak, apa ada sesuatu yang terjadi? Jang Tae-san pun yang melihat akting ibunya buruk, ia pun berkata dalam hati, Bu, aktingmu kelihatan banget, kata Jang Tae-san sembari tersenyum canggung. Lalu tak selang lama, dengan percaya dirinya, Jang Tae-san pun mengatakan, hari ini aku akan mentraktirmu makan. Oh tidak, maksudku, kita semua, kata Jang Tae-san. Yang seakan tak percaya itu, mereka pun mengatakan, apa, kau, kata mereka. Di sisi ayah Jang Tae-san, ia pun mengatakan, Tae-san, tapi kalau hari ini sedikit, kata ayah Jang Tae-san sembari memasang muka cemasnya. Yah,
Karena ayah Jang Tesan pikir dialah yang nanti akan membayar semuanya, padahal sekarang dia sendiri saja sedang kesulitan dengan hutang di bank dan tak memiliki uang sama sekali. Jang Tesan yang mendengar perkataan ayahnya itu, ia pun menatap ayahnya yang seolah prihatin dengan keadaan ayahnya tersebut, tapi Jang Tesan pun pura-pura tak tahu dan berakting. Ibu Jang Tesan pun mengatakan, "Ah, Bu, kau kan akan membawa ayah keluar, kan?" "Tentu saja," kata Ibu Jang Tesan, lalu Jang Tesan pun berkata lagi, "Oh ya, ayah nanti bawa juga KTP-mu dan si kembar, bawalah juga kartu pelajar." Kalian mendengar Jang Tesan mengatakan itu, ibunya yang tadi akting dengan Jang Tesan tiba-tiba bingung dong dan mengatakan, "Hah, kenapa KTP?" Ibu Jang Tesan pun mengatakan, "Haha, rahasia, ada sesuatu nanti," kata Jang Tesan tersebut dengan tersenyum. Di sisi adik kembarnya yang penasaran itu, mereka pun mengatakan, "Ada apa dengan muka, apakah kau punya pekerjaan paruh waktu tanpa kami sadari?" Jang Tesan pun mengatakan kepada mereka, "Hei, anak kecil tidak perlu tahu," katanya. Tapi adik-adiknya mengatakan, "Hei, kita kan cuma beda 2 tahun." Lalu setelahnya, Sin pun berpindah di tengah jalan dan di dalam mobil yang sedang ada keluarga Jang Tesan. Jang Tesan pun berkata, "Uangku mulai hari ini, aku menghasilkan uang seperti rusa dan menghabiskannya seperti serigala. Aku juga bersemangat tentang hal itu." Dan dalam mobil ini, Jang Tesan pun memberitahukan ke adik-adiknya bahwa ia seorang penulis sekarang. Mendengar itu, adik-adik Jang Tesan pun mengatakan, "Apa, Opa adalah seorang penulis? Terus, apa itu royalti? Apakah itu menghasilkan uang?" Jang Tesan pun menjawab, "Ah, itu tidak banyak, cuma sedikit," kata Jang Tesan. "Ya, cuma sedikit, ya," kata adik-adik Jang Tesan menjawabnya. Lalu akhirnya mereka pun sampai di sebuah pusat kota yang ramai orangnya. Melihat itu, salah satu adik Jang Tesan mengatakan, "Wow, sudah lama kita tidak ke kota bersama-sama." Adik Jang Tesan yang lainnya pun menjawab, "Bukan sudah lama, tapi ini memang pertama kali," katanya. Jang Tesan pun yang mendengarnya, ia pun hanya mengelus-ngelus kepala mereka sambil tersenyum. Namun setelahnya, kita pun diperlihatkan adik Jang Tesan yang sedang terkesima melihat sebuah handphone canggih pada zaman itu. Mereka berdua pun mengatakan, "Wah, cantik banget," dan "Wah, apa ini, kameranya 1,3 megapiksel." Jang Tesan pun hanya tersenyum melihat tingkah adik-adiknya itu. Namun, sebaliknya berbeda dengan ayah Jang Tesan yang melihat hal tersebut. Ayah Jang Tesan pun mengatakan, "Anak-anak, kita tidak akan membelinya. Ayo, kita pergi," kata ayah Jang Tesan. Yah, karena ayah Jang Tesan ini sedang tidak memiliki banyak uang sekarang, jadi ia pun khawatir dan berkata begitu. Tapi tak selang lama, Jang Tesan pun berkata, "Pilih model yang kalian suka." Hal tersebut pun membuat semuanya terkejut dan berkata, "Apa? Benarkah kita boleh memilih handphone apapun di sini?" kata adik-adik Jang Tesan, yang sontak membuat ayah Jang Tesan terkejut dan mulutnya pun terbuka lebar karena mendengarnya. Ayah Jang Tesan pun mengatakan, "Tesan, bukankah itu terlalu mahal untuk adikmu? Bahkan jika kau menerima royalti katamu itu, tidak banyak," kata ayah, yang tampak khawatir dan panik, takut uangnya tidak mencukupi. Tapi Jang Tesan pun hanya santai saja melihatnya dan mengatakan, "Ibu dan ayah juga silakan pilih beberapa HP yang kalian suka, desain HP ini sangat lucu." "Hahaha," kata Jang Tesan sembari tertawa, seakan semua akan dibeli, keluarganya itu tak mahal baginya. Ibu Jang Tesan pun jadi semangat mendengarnya. "Yah, emang dasar, mungkin sifat ibu-ibu suka belanja kali ya." Tapi juga, Jang Tesan ini sudah tahu bahwa anaknya sekarang memiliki banyak uang. Namun, berbeda dengan ayah Jang Tesan yang tak tahu apa-apa, dia pun jadi sedikit panik. Mungkin karena takut terkena imbasnya, kalian disuruh bayarin nantinya. Tapi di kantongnya sedang tidak ada uang banyak. Bisa kalian bayangkan sendiri deh kalau kalian di posisi ayah Jang Tesan ini, ketika tidak memiliki uang tapi merasa dia yang akan membayar semuanya nanti. Ya, kira-kira seperti itulah kekhawatiran ayah Jang Tesan sekarang ini. Tapi Ibu Jang Tesan pun tak memperdulikan ayah Jang Tesan itu dan malah asyik memilih-milih handphone yang ada di sana. Ibu Jang Tesan pun mengatakan, "Nah, aku suka yang ini, si MNL series keluaran terbaru ini," kata Ibu Jang Tesan sembari menunjuk HP tersebut. Ibu Jang Tesan pun juga berkata ke ayah, "Sayang, kamu mau pilih yang mana? Pilih tipe yang sama aja." "Ya, supaya kita berpasangan," kata Ibu Jang Tesan. Ayah Jang Tesan yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam, pucat, dan berkeringat dingin melihat tingkah laku istrinya itu. Di sini, Jang Tesan pun juga berniat membeli handphone dan menunjuk sebuah handphone sembari berkata, "Ah, kalau aku mau yang ini," katanya, melihat ibu dan kakaknya itu. Adik-adik Jang Tesan pun berkata, "Ya, Opa yang terbaik. Tapi Opa, apa benar tidak apa-apa?" Jang Tesan pun mengatakan, "Ya, tak apa, pilih saja sesuka kalian, aku yang akan membayar semuanya sekaligus." Setelah semuanya sudah memilih handphonenya, Jang Tesan pun ingin membayarnya dan berkata kepada kasir, "Permisi, saya memilih regular plan karena adikku dan saya masih di bawah umur. Tolong buat atas nama orang tuaku." Mendengar Jang Tesan mengatakan, "atas nama orang tuaku," sontak membuat ayah Jang Tesan pun terkejut, terdiam membisu 1000 bahasa, sampai-sampai sekujur tubuhnya pun berkeringat dingin. Tapi untungnya, Jang Tesan pun memakai kartu kreditnya sendiri, dan si kasir memberikan kartu kreditnya Jang Tesan. Setelah pembayaran, si kasir pun mengatakan, "Ini kartu Anda,
Pak, totalnya adalah 2.017 won. Mendengar harga 2.017 won dari kasir, sontak membuat seluruh keluarga Jang Tae-san pun kaget. Mata mereka pun terbuka lebar, yang seakan-akan mau copot, dan juga mulut mereka pun terbuka lebar tanpa sadar. Tapi berbeda dengan Jang Tae-san, ia pun hanya santai saja mendengarnya dan berkata kepada kasirnya, "Ah, terima kasih," kata Jang Tae-san sembari mengambil kembali kartu kreditnya dengan tersenyum puas. Si kasir pun mengatakan, "Oh iya, dan biaya berlangganannya gratis." Adik-adik Jang Tae-san yang melihatnya pun mengatakan, "Opa, kau yang terbaik, apa kau juga akan mentraktir kami makan siang?" "Tentu saja," kata Jang Tae-san, lalu Sin berpindah. Terlihat seseorang yang sedang mendobrak meja dan ternyata itu adalah orang tua dari perusahaan sebelumnya. Dia pun di sini berteriak dan mengatakan kepada bawahannya, "Apa tikus gila macam apa lagi yang datang di pagi hari ini?" Bawahannya pun menjawab, "Tidak tahu, Pak, tapi mereka